Jam 20:55 waktu Indonesia bagian Barat. Kita meneruskan pembahasan I'rabul Mufassal li Kitabillah. Sebentar, saya ganti dulu. Ini bukan nahwu pemula. Ini kitab I'rabul Mufassal. I'rabul Mufassal li Kitabillah. Oke. Terima kasih yang sudah hadir dan lewat. Silakan tap layarnya dan tap oranye. Kita akan lanjutkan pembahasan Quran surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah lanjut sekarang ke ayat 17 dulu ding. Iya, 17 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, Kak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di I'rabul Mufassal li Kitabillah jilid ke-12 juz amma, itu di surat Al-Ghasyiyah. Sekarang ayat 17 ya. Afala yang turuna ilal ibili kaifa ulikat. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih yang sudah tetap layar. Udah banyak orangnya, tapi lewat-lewat aja nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yang duruna ilal ibili kaifa huliqat. Afala yang duruna. Al-alifu ta'azzubi. Ini ta'azzubi ini. Wis. Maaf Kak ya. Ada yang undang ikutan ya. Al-alifu ta'azzubi. Ta'azzubi ya. Gimana bilangnya nih? Ya Allah. Apa nih Kak nih bacanya nih? Ta'zibi wa taubihi. Buela ta'zibi ya. Bukan ta'azubi ya, Kak. Ta'zibi. Baik. Ta'zibi wa taubihi. Allahumma sholli ala. Maaf Kakak. Ini ada yang undang-undang tuh. Filafdi berarti ini idhofah ya. Filafdi istihamin ya. Filafdi istihamin. Kitabnya I'rabul Mufassal li Kitabillah. Ini jilid ke-12. Semuanya ada 12 jilid, Kak. Baik. Tentang i'rab Quran mulai dari Al-Fatihah sampai terakhir ya. Pengarangnya Bahjat Abdul Wahid Sholih. Bahjat Abdul Wahid Sholih ya. Ada kalau di Maktabah Samilah sudah ada, terus juga di Maktabah Islamiyah juga ada ya. Tinggal di-download. Dibaca juga bisa. Nah, ini kenapa saya memakai kitab ini, karena 2 guru i'rab saya pakai yang ini. Gitu, Kak. Terima kasih, barakallahu fikum. Terima kasih sudah bergabung. Silakan mengenalkan diri, tap layar dan tap orange-nya. Baik. Wa taubihin ya, Kak. Wa taubihin fi labdi istifhamin. Udah kan ya? Alfa'u berarti Pak mana nih, Kak? Yang ini ya. Afala, kita cerita ya apa? Afala. Nah. Afala yang alif tadi sudah, alifnya alif ta'zibi wa taubihin fi lafdi istihamin, ya kan? Dalam lafaz istiham, terus habis itu wal fa'u jaidatun.
fa-nya adalah fa zaidah. Fa zaidah kenapa disebut fa zaidah ini? Fa zaidatun. Ini apa nih bacanya Kak Liu? Siapa tadi yang bantuin saya baca? Saya bukan pinter orang baca kitab kuning ya Kak ya, atau kitab gundul ya Kak. Tapi saya di sini ikut pembelajaran, ikut belajar ya. Ayo Kak, ini apakah? Ada tak zai ya. Ada tak zai ya. Terus nun ya tak. Ya, apa coba bacanya? Kita coba ini dari tajiniyah ya, untuk pemanis ya, untuk pemanis, betul tidak? Tajiniyah ya, tajniyatun. Betul apa tidak? Sebagai pemanis ya kan. Wal fa'u adapun fa itu zaidatun sebagai zaidatun, zaidah, fa zaidah artinya adalah pemanis. Oke. La yang di sini la gitu. Nafiyatun la amalalaha. Nafiyatun la amalalaha. Yang zuruna fi'lun mudhari'un marfu'un bisubutinuni dan ini yang mana ya? Yang turunnya ini. Wal wa'u dhamirun muttasilun fi mahali raf'in fa'ilun, ya kan? Baik, kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yang turuna al alifu ta'jibin wa taubihin fi labdi istifhamin, di dalam lafadz istifham dalam lafaz pertanyaan. Wal fa'u dan fa yang ini yang tengah itu afala gitu ya. Wal fa'u zaidatun, dia adalah fa zaidah. Oke. Artinya apa? Tajiniyatun, dia itu pemanis. Pemanis aja. Tambahan. Baik. La yang apalah gitu. Nafiyatun, la nafi, penafian, penidaan. La amalalah, tidak ada amal laha baginya lapar. Diabetes. Kok diabetes? Kalau diabetes mah sakit, Pak. Ya kan? Kalau ini mah pemanis gitu. Aduh, pemanis apa sih ya? Penghias. Ya gitulah sih. Oke, yang duruna fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari marfu'un yang dirofakan bisubuti dengan tetapnya, bisubuti nuni dengan tetapnya nun. Wal wawu dan wawu dhamirun muttasilun. Iya Pak, tambahan zaidah. Terus ini kan atau artinya itu tajiniyatun, apa coba diartikannya apa? Pemanis kan? Kalau ala itu kan nggak bagus ya. Kalau afala itu kayaknya keren. Gimana? Bahasanya artinya apa? Tajiniyatun itu apa? Oke. Fi mahali rof, ini dalam kedudukan rofa, fa'ilun sebagai fa'il. Baik. Ilal ibili kaifa. Ilal ibili kaifa. Oke. Jarun wa majrurun muta'alikun bi yang duruna. Jar majrur yang terkait, terhubung dengan kalimat yang zuruna. Kaifa ismun istifhamin. Ini idhofah ya. Fa tajiniyatun untuk menghiasi lafaz. Ya aku bilang juga pemanis, bukan Kak? Penghias. Iya Kak. Toh. Lanjut. Aduh, ini aneh banget ya Allah, Rabbi sabana ya karim.
Kaifa ismu istifhamin mabniun, dia itu mabni tetap alal fathi atas fathah fi mahali nasbin di dalam kedudukan nasab halun sebagai hal. Wala amilu dan amilnya fihi di dalamnya adalah apa nih? Hulikot. Hulikot ya, lafadz hulikot. Baik. Wal ibili dan unta itu artinya unta teh apa dini? Jimalun. Apa jamal? Jimalun. Aku bacanya suka salah-salah ini. Apakah jimalu? Jamal. Oh, jamal. Baik. Jamalu. Ini kitabnya I'rabul Mufassal di kitabillah I'rab Quran Kak, dari mulai Quran surat Al-Fatihah sampai akhirul surat ini suratul An-Nas gitu. Baik. Kita lanjutkan. Ai atau afala yang turuna ilal ibili nadhara itibari. Nadharul i'tibari. Apa ini artinya? Nadharo dengan pernyataan i'tibar. Masya Allah. Baik. Satu ayat dulu ya. Dengan pandangan itibar. Iya kakak, ai itibar teh naon? Ya kak Sepi. Surah ini Al-Ghasyiyah lanjutannya kemarin kak. Kang Mahsudi. Maaf ya kalau kemarin nggak berangkat. Ini lanjutan ayat yang kemarin. Oke, nanti dilanjutkan. Aku baca dulu, nanti kalau misalnya ada yang salah dibantu ya kak. Sekarang soalnya saya pembelajar. Kalau pembelajar tuh harus dibimbing. Oke. Dan kita namanya belajar bareng. Oke. Hulikot fi'lun madin, fi'il madi mabniun yang tetap alal fathih atas fathah, mabniun yang tetap lil majhuli bagi majhul, wa ta'u dan taknya adalah ta'u ta'nisi sakinah. La mahalalaha tidak ada kedudukan baginya. Kitab apa? I'rabul Mufassal kitab li kitabillah. Ya, ini tentang i'rab Quran Kak. Iya, belajar mengi'rab Quran berkata karena sabda Rasul i'rablah mengi'rablah agar kalian mengetahui maknanya Quran. Baik, terima kasih. La mahalalaha dan tidak ada kedudukannya minal i'rabi di dalam i'rab, wa naibul fa'ili dan naibul fa'ilnya adalah domirun mustatirun, domir yang tersembunyi fihi di dalamnya jawajan yang boleh takdiruhu hiya. Ini di sini. Hulikos itu adalah fi'il madi majhul. Di sini ada apa? Naibul fa'ilnya langsung di sini Kak. Naibul fa'ilnya itu apa? Yaitu hiya, gitu kan? Baik. Nah, sekarang ayat 18. Pandangan itibar tuh gimana Kak? Saya belum paham. Nanti diituin ya. Baik. Wa ilas sama kaifa rufi'at. Wa ilas sama kaifa. Terima kasih yang sudah tap layar. Terima kasih yang sudah kasih hadiah. Rencana apa ya? Masya Allah. Barakallahu fikum. Berkah rizkinya, berkah umurnya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Masya Allah. Turnuhun. Silakan tap layar dan tap orange-nya. Baik. Wa ilas sama kaifa rufi'at. Maktubatun bil wawi, wawunya ini loh Kak. Ya, maktubatun bil wawi alal ayatil karimati sabiqati wa tu'rabu i'rabaha. Oke.
dan di i'rab semisalnya semisal dengan i'rabnya. Ai apa nih? Wa ila rabbi sebentar. Wa ila rabbika wa ila sama'i kaifa rufi'at. Ai itu tegese rof'an, yaitu rofa ba'idal mad. Aduh pusing. Ini bacanya gimana? Rif'an apa rof'an? Rof'an ba'idal mada Waktu roba iroba apa? Irobaha dong kak. Mau baca lagi. Iya. Ih, ada Ustadz Kacung. Apa kabar Ustadz? Masya Allah, barakallahu fikum. Sehat-sehat Tad. Iki bacanya apa ya Allah? Rob'an ba'idal mada, artinya apa nih? Masya Allah. Sehat-sehat. Muhammad Ihsan. Menunjukkan diri sekarang. Masih jenengan di Jember apa di mana Tad? Aku kemarin ngambil di mana ini? Bentar. Pandangan mendetak. Panggah di Jember. Iya kemarin suamiku ke Jember. Pas bulan kapan itu? Pas pernikahannya anaknya Pak ini. Sinten nggih, anaknya Pak Fauzan. Iya. Wa ila sama'i kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana ditinggikan. Apa artinya? Ditinggikan. Iya. Boten wektos. Oke. Kapan-kapan kalau selah itu harusnya jalan, terus nanti kita murojaah bareng. Seneng aku. Ya sing diobrolin yang ngono ki ringan. Ya Tat. Baik. Jembere pun di depannya IAIN. Mereka wonten win apa IAIN sih? Supen kula. Oke, di situ itu ada di perumahan kayak perumahan dosen gitu. Belakangnya banget. Iya. Rof'an peninggian ba'idan yang sangat tinggi, ba'idal mada gitu. Yang sangat tinggi. Sorob kitabnya mboten nahwu i'rab tidak ya. Bigoiri imad, Masya Allah, dengan tanpa tiang. Artinya ditinggikan dengan peninggian yang sangat tanpa tiang gitu artinya. Kalau dari Cirebon niku kita cuman pakai satu kali ini aja. Kereta api ya. Kereta apinya namanya lali aku. Tapi saya kalau ke Jogja sering pakai itu. Itu sampai Jember. Malam berapa 12 jam. Masya Allah, ya lumayan. Itu duduk terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan kepada gunung bagaimana ia ditegakkan. Wa ilal jibali, dan kepada gunung kaifa bagaimana nusibat ditegakkan. Ini juga majul ya? Ya, majul. Oke. Wawunya ini maktufatun bil wawi, diatopkan dengan wawu yang ini ya. Alal ayatil karimati sabiqati wa tu'rabu i'robaha. Majul itu ini Kak fasib
Ya, pasif. I sama ini juga. Yang ini tadi I rof'an, kalau ini nasban ya. Ditegakkan, iya. Nusibat ya. Nasban sabitan, artinya ditegakkan dengan penegakan yang kokoh. Fahia dan hiya rosi apa kak? Nah, tuh masya Allah, ini belum di ini lagi. Nah, oke. Faila sama ikai farufi aswa ilal ari. Iya bener, tertancap. Rosi khotun yang tertancap. Fahya rosi khotun la samilu rosi khotun la samilu wala nih la wala tazulu tamilu la tami oh iya tamilu kok samilu, tamilu wala tajulu nggih, tazulu artinya apa? Rosihon tertancap tidak tertancap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya. Hulikot insanu ma sama. La tamilu tidak miring dan tidak geser Kak. Ya. Tidak geser dan berubah. Mailan itu berubah apa geser Kak? Tajulu. Iya, tajulu. Nah, sedikit lagi. Nanti baru ini. Ustaz ini masih ada enggak? Oke. So, Ustaz Ijam. Catat. Baik, nanti kita bahas lagi ya Kak. Nanti saya baca dulu. Wa ilal ardi kaifa sutihat ma'tufatun bil wawi, diatopkan dengan wawu. Alal ayatil karimatis sabiqati wa tu'rabu i'robaha. Jadi diatopkan pada ayat sebelumnya dan diirob sesuai dengan irobnya. Ai kaifa. Nah, ini sampai di sini aja. Terusnya ya. Lihat bagaimana di ai kaifa dan bagaimana apa busitot sutihat ini ya. Busitot berarti dibentangkan. Oke, sudah selesai. Mari kita bahas. Kakak i'robuha wae i'robaha. Di sini sudah ada naibul fa'ilnya Kakak. Ini saya sudah sematkan itu loh kemarin. Jadi kalau misalnya tu'rabu i'robaha bukan i'robuha. Di sini naibul fa'ilnya sudah ada di sini. Mau dijelasin? Ada Ustaz Haskil enggak? Sebentar. Bapak masuk Pak. Masih ada yang nanyain itu lagi. Kalau ada sih. Nggak ada. Ntar ya. Tidak. Insya Allah. Nggak ada. Baik. Nggak ada. Oh iya bisa juga. Ikut nih, Masya Allah Bu Aa masih ini.
i'rabnya sabiqo. Nah benar ya Ustaz Syam, Masya Allah. Baik, dah ya. Siapa yang mau naik sok? Sekarang mah kalau pagi itu saya nggak tidak mengajak untuk yang ke mana tuh, untuk i'rab. Tapi kalau kalau malam ini kita berusaha untuk fair ya, mengajak baca, dan itu kita bukan kita akan menguji diri kita dalam pemahaman i'rab juga gitu. Jadi enggak saklek panjenengan sebagai asatid di pesantren atau misalnya santri juga di pesantren itu hanya kalian aja yang belajar. Saya pun bukan orang pondok tapi pengen belajar. Ini Kak, i'rabul mufassal li kitabillah. Jadi dua guru i'rab saya yaitu Ustadz Abdu dan Ustadz Sugiono itu memakainya kitab i'rab ini, i'rabul mufassal li kitabillah murattal. Ini sudah ada di Maktabah Syamilah dan sudah ada di website yang lain, jadi tinggal kita lihat baca aja. Bahjat Abdul Wahid Soleh. Ini kitab terakhir dicetak itu 20 tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatinya, jarang mendapatinya. Kalaupun ada itu nanti ini kalaupun ada ya, itu paling bekasan gitu loh, bekas punya orang gitu. Dan itu ini di kok di sini udah ada ya. Itu harganya masih mahal, sekitar 1 juta. Kemarin yang saya cetak ini aja buat temen itu ada berapa? Ada ini kitab Al-Ilan, bukan Al-Ilan. Kitab i'rab Kak, dari mulai Al-Baqarah Al-Fatihah sampai akhir surat, yaitu surat An-Nas ya. Saya baru nyetak jilid 1, jilid 2 sama yang ini. Orang jadul sih ya, tapi bapak-bapak sama ibu-ibu, kawan-kawan semua kalau belajar i'rab itu masih bisa di ini. Kalau saya pakainya di sini Kak. Bentar. Kalau saya pakainya di ini. Nih, i'rab. Ya, di sini bisa juga i'rab. Kakak bisa misalnya tentuin udhul kalimatan bihasil itu. Ya, nanti kalau yang bagian i'rabnya ada di ulum. Kalau ada di ulum nanti ada i'rab tuh. I'rabu wal lughat. Nah, di sini banyak banget. Ada i'rab muyassar, i'rab Quran, idasil itu tapi ya ininya simpel aja. Kayak kita sekarang di Quran surat berapa ini? 89 ya. Bentar ya Kak ya. Tak liatin dulu. Al-Ghasyiyah ya, 88. Terus habis itu ayatnya ini bukan yang ini yang i'rabul mufassal ya, tapi saya cari di itu loh. Ayatnya di 17 ya, 17 itu Kak. Aplikasinya Bahas Quran Kak. Bahas Quran ada di Play Store. Nah, kita kan di ulum tuh, nanti di i'rab nih, i'rab. Nah, ini sama tuh. Kalam mustaknaf. Ya. Istinaf kan, mustaknaf. Ini adalah afala itu. La mahalalahu minal i'rab. Ya, wal hamzatu li istifham al-ingkari. Jadi ini mah tidak pakai sakal, tapi yang biasa saya pakai itu yang di bentar. Ada yang di Nah, di sini ini Quran biasa yang saya pakai itu ada. Ini namanya i'rabul Quran markas tafsir kalau yang ini.
Oh, ini bersakal, Kak. Kita nanti sebentar lagi dicariin yang saya baca ini ada juga. Jadi bapak, ibu, misalnya kakak, adik nggak punya uang gitu, kita punya smartphone. Nah, smartphone kita manfaatin, bawa aplikasi-aplikasi yang baik gitu loh. Ini 18 ayat ke baik. Wa afala yang duruna ilal ibili kaifa hulikos. Diklik dulu, Kak. Lama terus nanti baru ada globet tuh kan. Bentar. Wish. Nah, itu sudah keluar ininya. Baik, sudah keluar kan ya? Baik. I'rabul Quran markas tafsir. Nah, di sini jeng. Ini mah ada itunya. Iya, alhamdulillah. Nah, ini arfu istifhamin mabniun ala fathi ini sudah ada syakalnya. Jadi orang awam seperti saya mah, oh ini atau apa ini. Jadi lebih gampang. Sekarang satu lagi cari ya. Gitu. Oke. Di satu lagi. Di sebentar. Saya tuh kemarin udah di situ. Nah, ini. Di Google Chrome. Yang mana, Bu? Alah. Ini apa lagi? Malah Facebook. Sebentar. Sebentar, ada kesalahan. Oke. Bentar. Ini kita lihat di misalnya i'rabul mufassal ya, pakai sudah ada ininya kan? Ya, kita pakainya. I'rabul. Nah, dulu di sini. I'rabul mufassal. Nah, i'rabul Quran ini baru ketemunya i'rabul Quran. Bentar. Tapi kita kan i'rabul mufassal. Al-mufassal. Sebentar. Matanya sudah ini. Nah, ini. Mufassal kita bilang. Gitu, kalau sudah biasa nyari kan biasanya ada itu cuman. Nah, ini kan ada tuh. I'rabul mufassal ada PDF-nya gitu kan ya. Kita cari. Ada jeng. Nah, Quranul Karim babayat mufassal li juz amma. Ini i'rabul mufassal li kitabillah murotal. Nah, ini. Ya, ini ada itu yang bahas Qur'ani. Nah, kalau yang kita lagi baca nih, nah ini bisa diambil nih, Kak, di internet arsip itu PDF-nya. Baik. Kemudian di Maktabah Syamilah juga ada. Iya, di Nur juga ada. Maktabah Nur. Wakfiyah juga ada. Jadi bisa dibaca. Kemarin itu yang saya bahas malahan Moresul. Taruh. Majalatul Arabiyah al-Isman. Kenapa yang punya saya nggak ada ya, habis ya? Gak apa-apa, Kakak. Nah, di situ. Nah, sama nanti kalau misalnya di Maktabah Samilah ya. Penulisnya Bahjat Abdul Wahid Sholeh. Ya, nah ini mulai dari 1 2. Jadi kalau misalnya ini Fatihah gitu ada sendiri, ini sendiri. Dan kita terus nyari sampai ke bawah sampai yang 88. Kalau kita misalnya ini dikecilkan gitu kan. Nah, ini kan jadi cuman surat-suratnya aja nih, Kak. Maktabah Samilah gitu. Banyak.
Tapi kemarin kalau teman-teman yang biasa baca kitab itu di Maktabah Samila itu memang lebih cepat itu penelusurannya tuh Kak. Kalau saya tadi itu ini yang kitab yang ini di itu apa ya? Ini teh lagi cerita sama teman-teman. Kalau saya tuh punya apa namanya tuh punya room tentang i'rab. Nah, saya bilang ini bukunya itu 20 tahun yang lalu terakhir dicetak. Caranya biar kita tuh ngambil di mana, ini baru ayat 20 ya, Quran surat 20 ya. Itu ngambilnya di Maktabah Samila gitu loh, Kak. Nah, ini kalau udah diginiin kan dulu banyak banget. Jadi geser-geser aja dulu. Itu harus sabar memang kalau diiniin tuh. Baik. Andaikan kita As-Sofat, surat Sod, surat Al-Jumar, baru Jumar berapa? Ya, itu Maktabah Samila. Sebentar ya Kak ya, ini udah udah disuruh tidur sama HP-nya. Iya, sebentar tadi nggak bisa tidur. Iya. Teman-teman hari-hari ini ngerasa nggak kalau banyak diteleponin orang? Aku banyak diteleponin. Aduh, salah maning. Tuh kan. Ini lebih surat tuh As-Sura. Walah, salah ini. Nah, ini enggak tahu. Terus ya itu kalau diteleponin orang, saya banyak loh diteleponin orang sih, curiga berpotensi penipuan banyak banget. Masya Allah ya. Banyak berdoa ya kawan-kawan, karena sekarang itu suasananya emang rada tidak menyenangkan, tapi posisi seperti itu tuh kita harus ridho dengan ketentuan dari Allah ya. Jangan dulu pindah ke takdir yang lain, karena di situ kita akan diuji kesabarannya. Mana sih Kak Mujadalah, Mumtahana, Asal? Ada ini PDF-nya itu tadi saya tunjukin di alarsip.org. Iya, ada. Di situ aja Kak diambil. Iya. Cuman saya tuh kemarin ada di Maktabah Samilah. Terus ini Maktabah Samilah. Ini sambil ngajak ngobrol aja. Lagi. Ma'arij surat keberapa? Iya di Google, ini di Google. Maklum deh Pak, kalau iniannya HP-nya tuh kan Masya Allah. Alhamdulillah. Qiyama al-insan al-mursalat al-naba. Ini udah sampai dikit lagi. Invitor, terus apa ini? Padahal mah tinggal dicari aja di atas ya, cuman saya nggak ngerti carinya Kak. Iya, al-buruj at-tariq. Kayaknya udah ya. Ini Gosia ya. Nah, ayat keberapa? Ayat ke-17. Nanti muncul sini. Gitu kan sama kan. Nih. Afala yang turunnya ila kaifalikos, afala yang turuna alifu ta'zibi wa taubishin fi labdi istifhamin. Sama ya Kak ya. Tapi kalau sudah seperti ini kita memang belajar mensyakali gitu tadi ya kan. Kalau yang tadi i'rabnya, yang i'rabul Quran itu nggak usah disyakali. Nah yang ini kan udah bentukannya seperti ini, gampang dan mudah, jadi kita menentukannya mudah banget. Baik, sekarang silakan ada pertanyaan atau mau naik ke atas untuk belajar membaca. Baik, saya udah diituin kok sedikit. Jadi kalau kita mengirab tuh kita akan tahu maknanya Quran itu.
kelanjutannya. Widih, dari berapa tadi? 100 tinggal 22 orang. Capek pesen deh. Kesel ya Allah. Oh iya, satu lagi bagi bapak ibu yang kayaknya nggak bisa hadir, masya Allah. Iya kak, cuman 29 orang tadi 22 orang. Nah ini udah pada naik lagi, mungkin karena ngaweh-ngawehnya. Cek TikTok nanti sini itu. Oke, lanjut ya kak ya. Jadi kalau kita mengi'rab itu tuh apa, senengnya gitu kalau udah ketemu ini kedudukannya sebagai ini keren gitu loh kayaknya. Dan memang kalau dengan mengi'rab itu paling orang bisa baca kitab gundul atau apa. Oh iya, inget nggak kemarin tuh ada di TikTok tuh yang kerajinan pas waktu di Mangga, ini Irabul Mufassal kita bela kak. Iya bu, ampun ten. Itu ini, jangan pendengar dong kak. Ayo naik ke atas barangkali mau bacain. Itu ada dari utusan Saudi ya, King Saudi Arabia itu KSA. Itu beliau membacakan sambutannya itu sama orang yang bisa Irab itu ngasih tahu itu bukan sinatun tapi sitatan gitu kan. Sinatan. Jadi masya Allah saya bilang iya orang ya, sekalipun itu kelasnya ada di Saudi ya, di kelas kementerian, tapi kalau bahasanya salah tuh orang kan tahu karena udah punya ilmunya. Baik, afala yang turuna ilal ibili kaifahulikot. Afala ini berarti apa? Afala ini apa? Harfu istifham ya. Harfu istifham. Yang duruna fi'il mudhari yang dirofakan ya, yang duruna ini nih fi'lun mudhari'un marfu'un. Rofaknya apa? Tanda rofaknya apa kak? Tanda rofaknya apa ya? Coba silakan aktif. Yang duruna tanda rofaknya apa? Yang duruna, karena kita sudah baca kitab ini tadi, kita udah akan tahu. Yang duruna ini fi'il mudhari yang rofa. Tanda rofaknya apa? Ya, ayo typing kak. Iya, aktif dong. Wow. Bukan kak. Apa? Yang duruna tanda rofaknya apa? Tetapnya nun. Masya Allah. Ayo siapa lagi? Baru 2. Nun. Ayo. Siapa lagi? Wawunun. Oh, dibuang. Gimana ceritanya ada yang dibuang di sini? Tanda rofaknya apa? Subutunun. Domah. Ayo. Masya Allah, tabarakallah. Ya, yang zuruna ini adalah fi'il mudhari yang dirofakan dengan tanda rofanya apa nih kak? Coba lihat tadi. Fi'lun mudhari'un, fi'lun mudhari. Yang duruna fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari marfu'un yang dirofakan bisubuti dengan tetapnya nun. Bukan nun kak, subutin nun. Nunnya tetap ada gitu ya. Jadi kalau pembelajar i'rab itu harus paham. Baik ya, bukan nun ya kak ya, bukan domah lagi. Allahumma sholli ala sayyidina. Sebentar. Itu apa, buat ngusir nyamuk di bawah jatuh. Baik, paham kan? Paham nggak? Masya Allah. Paham ya? Kita ini lagi, kita refresh lagi. Baik. Nah, saya ambilkan kertas kecil dulu. Yang apa tuh? Zuruna. Bapak tulisannya
tidak begitu bagus ya Kak ya. Yang zuru. Nah, oke, yang duruna ya. Yang duruna ini fi'il mudhari. Kenapa? Karena ada awalan ya dan akhiran wawu nun, gitu ya. Baik. Asal katanya ada tiga huruf, nun, udho, sama ro. Nun, udho, sama ro. Yang zuruna. Baik. Kita kan udah belajar tuh kalau ini fi'il mudhari. Posisinya apa? Posisinya adalah rofa. Kalau dia posisinya rofa, tandanya apa? Itu harus ingat. Nah, kalau yang ini yang zuru. Ini fi'il mudhari juga bukan? Ya, fi'il mudhari awalannya ya, akhirannya adalah doma. Iya, ini ada di metode Al-Iqlan, tapi kalian pasti agak aneh asing gitu ya. Baik, kita ulangi lagi. Yang zuruna fi'il mudhari yang dirofakan dengan tanda rofaknya apa? Subutun nun gitu. Berarti tetapnya nun. Kenapa? Kenapa tanda rofaknya? Dia rofa, Kak ya. Dia rofa. Ya, tandanya apa? Tetapnya nun. Karena apa? Ayo, aktif. Yang zuruna ini adalah fi'il mudhari yang rofa dengan tanda rofaknya tetapnya nun. Karena apa? Ayo Kak. Ini banyak ini nanti di sana. Tanda rofaknya. Karena apa? Tanda rofaknya tetapnya nun. Karena apa? Ayo aktif Kak. Wih, udah 105 aja nih orang. 105 tetap layar sama tapping. Karena af'alul khomsa, Masya Allah Kak serabutan. Af'alul khomsa, betul, baik. Oke, kita ulangi Kak serabutan ya. Kalau misalnya yang zuruna, oke, itu seperti itu. Kalau sini gimana? Yang zuruna fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari marfu'un yang dirofakan bisubuti. Af'alul khamsah itu fi'il yang 5. Yang ada nun berakhiran nun, iya. Bisubuti nuni dan wawu dhamirun mutasilun fi mahali raf'in sebagai fa'il. Baik. Nah, ini ada wawunya ya. Wawunya itu sebagai fa'il. Tapi kalau di dalam metode Al-Iqlan itu paling seperti itu banget. Domirnya apa? Di sini hum, maka hum langsung menjadi fa'il gitu. Fa'il. Baik. Ini jadi fa'il. Oke. Ini nama fi'il mudhari yang rofa gitu kan. Fi'il mudhari yang rofa. Kalau saya yang nandain seperti itu. Oke. Dengan apa? Dengan fa'ilnya siapa? Fa'ilnya ini ada yang bilang wawu, tapi kalau di dalam metode langsung ada domir munfasil di sini, namanya hum. Af'alul khamsah itu fi'il yang 5 Kak. Kita sudah pernah belajar di Al-Iqlan pas pembahasan apa ya? Oh belum. Oh iya, ini soalnya ya sudah, cuman ini yang ke berapa kali ya saya belajarnya itu. Oke. Nah, ini af'alul khamsah. Kita akan ketemu pas in huruf syarat. Kalau ini menjazmkan. Iya. Kan ini kan in tansuru. Nah, kalau tadi in, kalau ada in jadi apa? Kalau tadi in jadi apa? Kalau ada in jadi ininya jadi jazm Kak. Iya. Kalau tadi yang zuruna jadi jazm dia. Oke. Kok nasab Kak? Bukan inna tapi in huruf syarat.
Ini in adalah berada di awal kalimat dan menjazmkan dua fiil mudhari. Kalau in syarat kan gitu. Nanti ada fiil syarat, jawab syarat. Nah, gabung di room saya ya. Nanti besok insya Allah kita belajar di pembahasan apa ya? Tadi tuh ina ya, isim nasab dan taukid. Besok itu kita belajar kana fiil madi nakis ya. Habis karena baru in syarat gitu kakak. Besok insya Allah jam 6 saya mulai. Kalau lebih dari jam 6 biasanya itu sudah ramai. Nah ini fiil mudhari yang berakhiran huruf nun namanya af'al khamsah. Ada awalannya ya, akhirannya alif nun. Kalau pakainya fa'ala berarti yaf ulani gitu kan ya. Kalau awalannya ya, akhirannya wawu nun, yap uluna ya, akhirannya awalannya ta, akhirannya alif nun, berarti tab apa? Tab ulani ya kan? Ini tab uluna, ini terus kemudian tab ilina. Iya, ini af'al khamsah gitu Kak. Bentuk ya. Kalau dia dalam posisi jazm, nah af'al khamsahnya itu apa? Hilangnya huruf nun gitu. Nah seperti ini. In tansuru, asalnya tansuruna. Jadi ketika ada huruf in, maka dia menjadi tansuru. Boleh Kak, silakan beli. Nanti hubungi saja Ustadz Sugiono Abdul Manaf. Ini nomornya. Silakan di SS 123231. 321. Ya, nanti di situ kakak kalau jauh misalnya dari Malaysia ambil yang digital ya. Kalau yang pengen yang fisik atau dari Indonesia kalau jauh misalnya dari Papua atau apa, ambil yang digital aja gitu. Kalau yang fisik kan mahal untuk ongkos kirimnya gitu Kak. Ya gitu Kak ya, yang af'al khamsah. Jadi kalau ketemu sama in itu bukan nasab. Kalau in itu nanti dia menjadi jazm. Kalau yang inna itu nanti namanya menasabkan isimnya bukan fiilnya gitu. Beda ya. Baik. Udah pinter-pinter semua di sini mada. Iya ya. Terima kasih. Kitabnya apa? Yang ini namanya Irabul Mufassal di Kitabillah. Kitab di pembahasan Al-Ghasyiyah ayat 17. Afala yang zuruna ilal ibili kaifahulikos ya kan? Ila ibili kaifahulikos. Nah, ila ibili kaifahulikos. Jar majrur muta'alikun biyanduruna gitu. Ya, ini jar majrurnya ila ibili ini ta'aluknya ini ke yang suruna. Buat ngaji yang mana Kak? Ya ini dijual. Iya dijual. Ya tanya aja sama Ustadz Sugiono Abdul Manaf. Iya. Silakan. Baik. Ya jar majrur. Kemudian kaifa ini adalah isim istifham, ismu istifhamin mabniun yang tetap alal fathih atas fathah fi mahali nasbin. Ya. Tadi pagi itu bilangnya nanti kita cerita tadi pagi aja sama Umu siapa itu saya lupa nih. Kalau yang pengenal tadi di CP bisa CP kemana? Oh yang ini, yang nahwu. Bisa ke sini. Ke Ustadz Sugiono Kak. Silakan. Nanti dikasih 2 pilihan, mau digital apa mau fisik gitu. Nih kalau saya mau sudah tua ya no fisik baik gitu Kak ya. Ibili kaifa tuh jar majrur muta'alliqun kaifa isim istifham ya mabni ala fathi fi mahalli nasbin di dalam kedudukan nasab halun sebagai hal. Kaifa
Wal amilu fihi khuliqat, dan amilnya adalah khuliqat. Sama berarti Kak, nahu sama i'rab. Oh boten, enggak sama. I'rabul fasal itu dicetak Kak, dicetak. Saya cetak sendiri. Sama enggak. Iya, mungkin di tempatnya Pak Ustadz bisa menyediakan, tapi kayaknya saya belum paham ya. Pak Ustadz juga punya yang ngajarin ini i'rab gitu. Tanya sama beliau ada enggak gitu kitab ini. Tapi kemarin teman-teman yang satu pengajian sama beliau, karena ini saya bantuin untuk cetakin 1,2 juta Kak. Iya. 1,2 juta i'rabul fasal ini 12 jilid. Dicetaknya hardcover, dan hardcover bisa request covernya seperti apa. Mau hitam putih, latarnya mau hitam apa coklat atau apa gitu. Dikasih nama juga bisa gitu Kak. Iya, baik. Nah sekarang ya, ilal ibili kaifa hal fihi khuliqat. Wal ibili adalah jamal. Ibili itu anak unta ya, jamal unta. Ai afala yang zuruna ilal ibili nadoro iktibar. Ya, iktibar. Secara nah ini yang belum saya paham. Barangkali ada yang bisa menjelaskan, silakan. Ada yang mau naik ya? Naik. Ini udah belum saya. Khuliqat ini adalah fi'il madi mabni ala fathi, ini sebagai majhul ya. Khuliqat itu majhul. Naibul fa'ilnya apa? Naibul fa'ilnya ada di sini. Karena kita lihat depannya tidak ada yang isim yang rofa, maka di sini dhamirnya menjadi naibul fa'il. Oh, gitu Kak. Baik. Melihat dengan mengambil pelajaran, reflektif, melihat dengan mengambil pelajaran. Baik ya. Oke. Fi'il madi ala fathi mabniun lil majhuli. Untuk majhul wa ta'u ta'nisi, ta'nis as-sakinah. Iya, ta'nis yang disukun. Da amalalaha, tiada beramal laha baginya. Lafaz itu minal i'robi, dari i'rob. Wa naibul fa'ili, dan naibul fa'ilnya itu adalah dhamirun mustaktirun fihi jawajan takdiruhu hiya. Nah iya hiya. Oke, sekarang wa ilasam. Jadi apakah engkau kalian yang dulu, apakah mereka tidak melihat ilal ibili kaifa, bagaimana anak unta itu diciptakan, gitu kan ya. Tidak ada tempat, tidak ada tempat. La mahalalah, tidak ada tempat baginya apa yang khuliqat itu dari i'rabnya. Baik. Wa ila sama'i kaifa rufi'at, dan bagaimana langit itu ditinggikan ya. Terus wa ila jibali kaifa nusibat, dan bagaimana jibal, gunung-gunung dibuat ya kan. Wa ilal ardi kaifa sutiat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan, gitu kan Kak. Iya. Udah sampai jam berapa? Jam 10, sudah 1 jam. Baik, ada pertanyaan silakan. Ya, 58 menit, tinggal 2 menit lagi. Makasih yang sudah tap-tap layar dan udah kasih hadiah. Hadiahnya Masya Allah, tabarakallah, hatur nuhun. Oke. Wawu yang di sini tuh maktuf ya, maktuf
Jadi kita akan cerita yang pasti cerita waktu robu i'robaha, bukan i'robuha Kak, ya i'robaha. Karena lebih kepas gitu pemaknaannya. Ya. Ma'tufatun ma'alal ayatil karimati sabiqoti wa tu'rabu i'robaha rif'an ditinggikan ba'i dan mada bigoiri imad, dan dia ditinggikan dengan sangat tinggi tanpa tiang. Ya, langit itu ditinggikan tanpa tiang. Apa Kak? Ya, wa ila jibali kaifa nusibat ma'tufatun bil wawi alal ayatil karimatil sabiqati wa tu'rabu i'robaha. Tegese apa ini? Tadi dibaca apa Kak? Saya tuh suka Masya Allah, ini kalian itu loh disuruh pada ini loh kitab I'rabul Mufassal kitabillah Kak, I'rab Quran. Dibaca apa? Yan arti kaifa sutiatka ilal jibali kaifa nusibat, ditegakkan. Kalau tadi ditinggikan, kalau ini ditegakkan. Tegese. Masya Allah, ini lupa. Kalau gramatika bahasa itu ilmu apa? Nahwu, nasban. Di sini kitab itu kelas TK. Betul memang, saya kan kelas TK Kak, belum bisa baca. Makanya, tapi ingat perintahnya dari Rasulullah. Kalian mengi'roblah, maka engkau akan tahu dari mana-mana Quran gitu. Terima kasih. Barakallahu fikum. Iya, nasban. Nasban. Ya, benar Kak ya, nasban. Ditegakkan sabitan. Penegakan yang kokoh, fahiyah, dan dia itu khotun, tertancap la tamilu nggih tat nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu nahwu dan shorof itu ada, itu untuk mempermudah kita belajar Al-Quran. Jadi kalau misalnya di dalam Al-Quran itu ada yang menyalahi kaidah nahwu, yang dipakai yang Qurannya Kak. Iya, karena ilmu nahwu dan ilmu shorof itu hadir itu untuk memudahkan kita memahami Quran. Begitu Kak, sepengetahuan saya. Gimana ahli kopi? Bisa menjawabnya, membantu saya? Baik. Beliau Masya Allah ya. Ya memang i'rab itu kelasnya buat orang-orang dasar kan, tuh pemula banget gitu Kak. Nanti orang udah ini banget mah ya udah kelasnya di tafsir Quran. Ya, jadi jangan salah ya Kak. Jadi nahwu shorof itu ada karena untuk mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran dengan baik. Makanya Ustaz Sugiono itu pakai metode Al-Ilan itu cara mudah menuliskannya, cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran, agar orang kembali ke Quran dulu. Biasanya kan mereka bilang, kalau orang sudah bisa ngaji kitab bundul itu, wish keren gitu. Iya, sementara yang kalau kita kembali ke Quran ya, yang tidak ada di situ pembahasan, ya nggak usah yang itu kan gondrong semua ya. Katanya pernah dulu tuh saya ditanya, jangan Quran dong teh, katanya pakai yang ini aja, pakai yang kitab bundul aja gitu. Kata saya bilang,
ilmu nahwu sorof saya itu memang untuk pelajari Al-Quran dulu gitu. Iya. Baik, lanjut ya Kak ya. Tadi kemana? Rasi mana? Ayat 19. Rasikhatun la tamilu wa la tajulu. Rasikhatun tertancap, la tamilu tidak miring, wa la tajulu tidak bergeser. Ayo. Tamilu itu apa ya? Kan ada ya ada yang itu. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu ayyatuba alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati antamilu mailan azima, itu ya kan ya di surat An-Nisa kalau nggak salah ya. Miring condong, iya ya, condong-condongnya biar bergeser ya keimanannya. Baik, terima kasih Kak pemburu berkah, Masya Allah tabaraka. Terakhir, wa ilal ardi, dan kepada bumi, kaifa bagaimana, sutihat dihamparkan ya nak. Ininya sama ya, maktufatun bil wawi alal ayatil karimatis sabiqati wa tu'rabu i'rabaha ai kaifa busitot, atau artinya bagaimana dibentangkan. Sudah selesai. Ayo tanya-tanya lagi. Oke. Ada yang kepengen belajar nahwu shorof, jangan lupa dikuatkan dirinya ya. Agak miring dikit karena setan itu luar biasa ya. Jangan salin setan, kadang-kadang kita sendiri udah jadi setan, males kemana ya kan. Baik, makanya banyak-banyak minta sama Allah untuk mendapatkan keridoannya, dan kita ridho dengan apa yang kita sekarang dapat. Kadang-kadang kan hidayah itu datang belakangan melalui proses itu kan ya. Aduh saya terlambat belajar nahwu sorofnya ini mah, kayak gitu tuh kan. Jangan, teknologi sudah memudahkan itu. Pakai GPT bisa, pakai ini bisa, tapi tetap loh Kak, banyak salahnya itu karena nah ya itu buatan orang kan ya. Iya. Apalagi udah bulat-bulat tuh. Saya bilang itu mah bukan mudakar, muannas tuh baru dia minta maaf. Iya, harus pintar. Iya baik, Insya Allah, tabarakallah, iya kan Kak. Iya. Biasanya pada rajin, kalian mau naik ke atas itu nggak apa-apa ya, belajar ya. Iya, nggak akan di itu kok, nggak akan di dibully. Karena saya sendiri pembelajar, bukan pengajar. Oke, tadi udah cerita ya. Jadi kakak itu bisa didapat di yang ini di Maktabah Samilah atau sebentar, saya kok curiga ya nanti ya. Di Google itu ada I'rabul Mufassal di Kitabillah. Di sini Kak, di arsip itu PDF-nya bisa di-download ya. Terus Maktabah Samilah juga ada ya. Maktabah Nur, terus Maktabah Waqfiyah. Kitab Islamnya, kitab online. Saya mondoknya belum pernah mondok Kak. Iya, saya dapat ilmu itu ikut pondok pernah, waktu itu ada daurah ya secara global aja, itu tahun 92. Iya, belajarnya nggak tuntas nih, cuman berapa hari ya. Habis itu skip lama, terus covid kemarin baru mulai lagi aktif, itu pun lewat online karena
keterbatasan ya. Iya. Terus kemudian setelahnya ada kemarin itu kelas terjemah ada di Kampung Quran, saya ikut ya, dan itu belajar nahwu sorof, ngambilnya di kelas terjemah itu kita pakainya kitab Jurumiyah dengan matanya Mukhtasar Jidan. Terus kemudian sorofnya pakai Kailani, tapi belum bisa. Masya Allah Ustaz Zahrul. Barakallahu fikum, jazakumullah ahsanal jazaa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah ilmunya. Sehat selalu bersama keluarga, selamat dunia akhiratnya, amin. Allahumma amin. Semua orang itu cerdas loh Kak. Iya, punya keistimewaan dan kita dibantu sama teknologi juga kan. Tuh, Ustaz Sasul itu luar biasa beliau tuh. Ustaz biasa itu jarang-jarang bisa ngutak-ngutik teknologi, beliau mah udah lari. Dan sampai terkagum, Masya Allah ini gimana ngajarin kita mah, saya terutama saya kalau belajar tuh masih balik ke bentuk ini fisik gitu. Kalau beliau mah sudah bentuk digital. Masya Allah. Ya Ustaz, sehat selalu. Barakallahu fikum. Jadi kalau dalam pembahasan nahwu sorof itu kita tekankannya itu ada berapa kiat yang saya dapatkan dari pembahasan kewajiban kita mencari ilmu itu niat kita kan, kemudian yang dana gitu kan, kekuatan kita dalam masalah keuangan gitu kan, kemudian guru yang bijaksana, kita cari guru yang bijaksana, tempat juga kayak gitu kan. Iya, ada di kitab apa itu kemarin dulu pernah dibahas ya. Sama-sama. Iya, ini waktu terus berlalu Kak, jadi kalau misalnya kita ya gimana ya saya mengistilahkan, kemarin ada yang tanya gini, sampai berapa tahun sampai kita bisa memahami nahwu sorof gitu. Saya bilang kalau kita belajar sampai mati, sampai kita mati, yang itu tuh bahasanya tuh, makanya kita doanya berkah umur kita gitu ya. Kadang-kadang kita kan pas kita gak bisa ini. Oke, aku cerita diri aku sendiri ya. Dulu aku tuh pernah belajar di tahun 1992. Tahun berapa? Kalian udah lahir apa belum? Aku itu pada tahun 80-an itu nggak mondok, tapi saya tuh lulusan Tajuk. Tajuk tahu nggak? Tajuk itu musola. Di situ saya diajari sama kakak yang lulusan pesantren Kempek, itu belajar sedikit tentang Safinah. Iya. Gundul-gundul gitulah, tapi beliau membahasakan pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarak. Terus lalu tahun berapa itu saya pernah ikut madrasah. Madrasah hanya sampai di kelas 5 apa 4 gitu loh. Iya. Kemudian madrasah saya karena gak ada muridnya terbengkalai, terus sayanya hancur. Sekarang sudah jadi TK kalau gak salah ya. Tahun 92 saya itu pernah dapat pengajian di Yogyakarta. Di Ustaz, tadi saya cari-cari jenengan gak ada loh. Terus kemudian itu situ ada pengajian ini Kak, KPAK nih, kelompok pengajian Al-Quran. Nah, di kelompok pengajian Al-Quran ini fokusnya ke tafsir. Nah, tafsirnya itu nah, situ saya tahu namanya nahwu sorof. Tahun berapa? 92. Di situ. Terus sayanya pending terus kemarin pas Covid itu tahun 2000 berapa ya? Baru belajar lagi. Itu Kak. Jadi ya belajar terus aja sebisanya gitu ya. Memang udah sepuh, saya kasih tahu biar pada semangat ya, yang muda-muda tuh, jangan seperti saya yang sudah tua malah baru belajar gitu. Oke.
Wis tuwo marahi ngeluh sama orang tua. Tapi gitu caranya. Kalau misalnya kita pakai bahasa, dah udah tua kok masih belajar, untungnya apa gitu. Kalau saya sih nggak nyari untung kok. Iya. Kalau saya sih ngisi umur saya berkah gitu. Iya, karena banyaknya. Resinya bu, resi opo? Nggak usah. Kita harus resi. Oke. Tat kemarin cerita tentang itu Tat. Mana tadi ada yang trekking. Bentar. Nanti saya tanyakan ya. Biasanya hari ini kan dicetak dulu nanti ada resinya gitu. Belum ya kan kemarin kita pesan, sekarang cetak dulu. Biasanya kalau sekarang berarti besok, tapi saya udah bilangin secepatnya sampai. Mudah-mudahan enak kalau bisanya nggak tarik. Itu cara Allah memberikan kebaikan. Iya untungnya nanti di akhirat. Iya Bapak, saya tuh kelas terjemah itu aja murid yang termuda itu umurnya 30 berapa gitu, 35 atau berapa. Yang murid yang tertuanya Nin Tati itu berapa ya usia? 70 tahun. Iya. Ya, nanti saya carikan dulu. Saya tanyakan dulu sama percetakannya. Gak ada yang 50. Saya 50. Saya 50-an. Iya udah mau 60 Kak. Iya. Baik. Terus ya begitu perjalanannya. Dan saya terus terang di level seperti ini tuh belum mencapai yang terbaik gitu loh. Ada Cak Mat ini. Cak Mat mau nanya yang ini. Naik teks sebentar tak bisa nggak? Untuk orangnya sedikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tuh tanggal berapa sih Tat? 11. Mau dipakainya tanggal 11. 14 kan? Iya, 14 ini kan 3 hari lagi gitu. Enggak, maksudnya kalau ada nomor resinya kan bisa di tracking gitu sampai mananya. Iya, insya Allah. Nanti biar secepatnya deh. Itu jadi gini, kenapa kok itu ada gitu? Iya, memang di percetakannya bilang begini. Kalau sudah jadi nanti seperti ini Bun, katanya gitu. Yang dikirim itu di foto itu. Ya, jadi ternyata ada orang lain juga cetak seperti itu, gitu. Ya. Paham. Itu yang tadi yang kodar itu jadi khusus mereka yang marfu ya. Yang dia itu mu'rob ya. Iya dong. Iya, obrolan mukodar tadi itu. I'rab yang muqaddar itu hanya khusus pada lafadz yang mu'rab. Kalau mabni, bagaimana mau terkena i'rab orang dia mabni? Baik. Tapi kan kadang-kadang suka kita lihat mabni fi mahali nasbin seperti itu tadi. Mahal, beda lagi, bukan muqaddar kan? Iya, bukan. Jadi kita bisanya fi mahal nasab. Kan? Kalau mabni itu mahalnya yang terkena. Kalau lafadznya ya tetap mabni. Tapi mahalnya bisa saja terkena i'rab, hanya mahalannya. Masya Allah. Saya tuh bingung tadi tuh waktu biasanya kan selalu ya katanya buat daurah kok nyetaknya kok cuma satu gitu. Aku ngumpet aja sama. Ya kan saya mau ikut gitu loh. Jadi dikira saya mau ikut ngajarin. Saya enggak dari Mesir, ada dari Mesir. Ustaz Hisam kebetulan ke Indonesia. Bukan itu Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Ya. Bismillah, yang pertanyaan kedua yang afala ada berapakah yang lafaz istifham itu? Ada berapa?
Ya ada Maksudnya berapa lafadz macam? istifham gimana maksudnya? Ini kan lafadz istifham kan, fi lafzi istifhamin gitu kan. Yang Ya alifnya, iya, ya, ini alifnya itu, hamzahnya hamzah ya, istifham ya, kenapa? ya. Ada berapa macam gitu? Istifham itu bentuknya banyak, Bun. Ya apa aja? Salah satunya hamzah, terus apa namanya, ada hal juga Hamzah istifham sama juga. hal untuk membedakan penggunaannya gimana, Tad? Itu hanya kalau hal itu lebih umum penggunaannya, apa namanya, di isim fi'ilnya. Kalau apa namanya, hamzah itu lebih seringnya ke fi'il. Hamzah Pasnya sering. itu saya lupa, seingat saya itu memang hamzah itu ke fi'il. Jadi ketika setelahnya fi'il berarti dikira isim, maka dikira-kirakan fi'il. Ada yang seperti itu. Misalkan azaidun qaimun, bisa juga ya. Isim setelahnya. Baik. Ya, Nah, yang jelas nggak ada aturan pokok masalah harus fi'il atau isimnya. ya. Jadi kalau kita bilang afala ini sebagai satu lafaz apa cuman a-nya aja, hamzahnya aja? Maksudnya? Ya, Hamzahnya aja. hamzahnya hamzah istifham berarti satu kalimah itu loh. Oke. Kan kayak gitu, fa-nya ya fa sendiri, fa-nya zaidah. Tadi apa tadi? Aku bilang pemanis, Tan. Penghias pemanis saya itu kok malah diabetes. Ceritanya ngapa? Aku tadi sampai dari kemarin tuh ini kalau kalau taji taji diatur Iya itu tuh. itu diartikan Kenapa? apa itu? Ya bang, hiasan. Kalaupun misalnya nggak ada fa itu kan berarti atau kayaknya nggak enak gitu apa gimana Tat? Ya apa namanya, huruf ziyadah itu dalam Al-Quran ada tujuannya, Bun. Ada Ya, tujuannya gitu. ya apa aja? Sering sih setelah hamzah itu kan sering nanti ada wawu, ada fa. Sering memang di sana memang sering. Oh, Itu tujuannya enggak usah pikir itu, Bun, karena tujuan itu bukan di nahwu. ya. Masalah seperti itu. Tapi di dalam nahwu kita sebut itu sebagai zaidah karena ya nggak apa namanya cuman tambahan gitu ya toh. Yap. Yap. Mangga ada yang mau nanya lagi. Udah tanya aja berarti yang tadi mau bisa sebentar yang itu karena kita lihat teman-teman yang datang itu yang hadir baru lagi itu ini kan lagi ini kan banyak kata-katanya tuh robu irobaha ini Lagi enggak, ini apa namanya, fitinya disematkan aja, Bun. iya aku tuh itu udah kelamaan gitu kali balik lagi ke bawah balik lagi ke bawah Disematkan. ya itu tadi ada yang tanya sebenarnya nahwu itu ngambil dari Al-Quran apa enggak sih itu yang basic karena kadang-kadang kita mendapati di dalam Al-Quran itu tidak sesuai nahwu gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau Quran itu jangan ditabrakkan ke nahwu. Intinya seperti itu. Ya. Kenapa? Karena nahwu salah satu apa namanya pengambilannya adalah dari Al-Quran. Bagaimana apa namanya kaidah yang dicetuskan dari Al-Quran bisa merusak Qurannya? Gitu kan nggak mungkin. Iya. Gitu. Jadi sumber nahwu itu ada 3 ya. Cuman yang satu masih khilaf ya ulama itu. Sumber apa namanya pengambilan nahwu itu satu dari Al-Quran, 2 dari syair Arab. Apa tuh? Syair Arab. Syair Arab dulu maksudnya, Arab yang masih fusha. jahiliyah, syair jahiliyah. Yap. Aku Yang ketiga adalah hadis. hadis. Gitu. Nah, hadis ini tapi masih khilaf. Hadis ini masih khilaf. Kenapa kok ada khilaf? Karena dalam ilmu hadis itu boleh meriwayatkan sesuai bahasa orang yang meriwayatkan itu. Makanya tidak harus bahasa fusha. Seperti orang-orang dulu gitu. Jadi mungkin ada yang bahasa yang lebih kontemporer di situ. Jadi intinya secara umum
pengambilan ilmu nahwu itu dari Al-Qur'an, hadis dan syair Arab, syair jahili yang dipakai. Ya, saya jahil. Cuman masalah hadis itu masih masih khilaf. Iya. Berarti sebenarnya ilmu nahwu dan shorof itu ada untuk mempelajari, untuk memudahkan orang belajar kan Al-Qur'an. Maksudnya Belajar ilmu nahwu, ilmu shorof itu diletakkan untuk mempermudah memahami bahasa Arab bagi orang yang dasarnya bukan bahasa Arab. Nah itu. Ya kita tahu kan, memang dulu ketika orang Arab sendiri yang memang asli, dia ngomong ya ngomong aja gitu loh, nggak ada kaedahnya. Cuman seiring berkembangnya Islam, itu kan banyak orang-orang yang non Arab. Betul. Gitu. Bagaimana dia bisa memahami hadis, Al-Qur'an, maka adalah dicetuskanlah ilmu-ilmu tersebut. Ya, untuk memudahkan orang memahami bahasa Quran yang disampaikan. Soalnya waktu kemarin saya kena itu ada saya yang saya pitinya masih saya sematkan karena orang sudah berpahaman salah gitu. Banyak banget kan yang di komen dan dia tuh kekeh, aku jadi males jawabnya. Gimana Ya, itu? Kekehnya gimana? Ya kekehnya gini, ilmu tauhid dulu dong yang harus dipelajari gitu. Aduh, kata saya bilang, itu dengerin dulu. Sayanya bilang apa? Kan dia pertanyaannya gini, apa yang harus saya lakukan pertama kali untuk saya belajar ilmu agama gitu. Terus sayanya itu menjawab ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu nahwu shorof gitu. Karena dari situ kita akan bisa belajar gitu. Kita bisa dapat mulai dari situ nanti ke ilmu-ilmu yang lain gitu. Nah, yang komentar itu banyak sekali dan saya tahu dari aliran mana itu. Yang penting tauhid dulu, nggak bisa katanya orang kalau belajar agama itu dari tauhid dulu gitu. Enggak, itu nisbi, Bun. Pertanyaan seperti itu kan nisbi. Gimana? Nisbi Ya, itu tergantung dari sudut pandang mana ia melihat gitu loh. Kalau secara global selaku orang Islam memang awal ma'rifatin alal insani itu adalah ma'rifatul ilahi bistiqoni, mengetahui Allah dengan yakin. Iya. Kan itu memang kalau secara global gitu loh. Iya. Orangnya yang tanyanya itu memang secara spesifik ngajarin bahwa dia mau khusus untuk belajar agama gitu. Nah, di situ. Nah, kemudian dikembangkan lagi lah, bagaimana dirimu mau mendalami agama kalau tidak tahu sarananya gitu loh. Sudah dan itu tuh ya Allah kok ngeyel ya wis. Tinggal no. Iya, kasih kucing aja ngeyel. Asin banget itu. Ya Allah. Ingetin lagi ya tadi yang yang resi tadi. Terus cuman kan posisinya tadi kan yang tuh Rabu Irob bahas, saya cuman bilang kalau tuh Rabu ini di sini sudah ada naibul fa'ilnya, jadi jangan ini dibuat naibul fa'il gitu. Karena itu kayaknya nggak ngepasin banget gitu. Bahasanya kok nggak ngepasin. Soalnya kan dengerin pitinya panjenengan itu banyak hahaha-nya sebenarnya. Jadi sayanya sama Gus Ilyas ya. Ya Allah Gus, sehat Gus. Kadang gini loh Bun, kadang orang itu terlalu fokus pada nahwu sorofnya. Baik. Mereka lupa bahwa inti dari dia membaca adalah untuk memahami makna. Iya. Ya kan? Semua bahasa itu diciptakan untuk dimengerti maksudnya, gitu loh Bun. Iya, betul. Jadi ketika oke lah dia sah secara nahwu, tapi nanti secara makna dia rusak, ya kan? Harus pilih yang mana? Ya tetap makna yang didahulukan, karena maksud dari bahasa itu kan sebagai ganti dari bahasa isyarat sebelumnya ketika nggak ada bahasa, untuk mempermudah untuk memahami, gitu loh. Karena mereka lupa bahwa ilmu ilmu alat itu juga harus dibarengi dengan ilmu lughah gitu, harus ilmu bahasa. Belajar nahwu tanpa tahu artinya terus buat apa? Ya, Ayo. maknanya mereka itu
Kalau apa kalau kita belajar nahu sorof kita harus tahu artinya dong. Iya dong. Jawabnya iya. Iya dong. Iya, makanya saya bilang kalau kita kayak ini asal a i u aja tapi nggak tahu artinya apa ya sama aja kan. Nggak ada manfaatnya loh bun. Kalau nggak tahu artinya ya mana ada manfaatnya. Makanya dikencengin itu. Cuman kita orang suka pada males buka kamus. Ayo buka kamus sama di ini juga di smartphone juga ada. Ya Allah. Udah yuk, saya sudah lama tadi teh. Makasih ya Tat, nanti saya Ayo. Ya. Barakallahu fikum, matur suwun sangat, jazakallahu Wafikum. khairan. Ya, wah, udah turun duluan. Makasih Ustaz, barakallahu fikum. Teman-teman semuanya, saya mundur diri, saya mohon maaf. Ya, atas barangkali tadi ada kehilafan bagi teman-teman dan insya Allah kalau malam hari saya meneruskan I'rabul Mufassal li kitabillah ini. Jadi kakak bisa cari dulu di ini di apa di Maktabah Samila atau di PDF-nya ada, tinggal download atau misalnya ada yang mau serius beli saya bantu cetakan bisa insya Allah. Ya, terima kasih Mister Barakallahu. Saya tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.